Alhamdulillah masuk lagi duit dari aplikasi pinjol ini, dan tentunya duitnya gede banget padahal baru pengajuan pertama. Dan tentunya di aplikasi ini nggak usah khawatir, data kalian udah pasti aman dan nggak akan disebar. Dan juga sekalian semua bisa ngajuin di aplikasi ini, mulai dari yang umur 18 tahun hingga ke atas, dan juga mulai dari yang masih pelajar, mahasiswa, ataupun udah kerja dan lain-lain ya. Dan juga di aplikasi ini murah banget dan pastinya sudah legal OJK ya. Jadi kalian gak usah ragukan biaya bunganya, dan juga untuk pencairannya limitnya juga gede banget, tenornya juga lumayan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit Rp1.300.000 ya. Dan ini udah lumayan gede banget dan juga murah banget. Kenapa gua bilang murah? Karena di sini untuk tenornya 13 hari. Lumayan, yang dibayarkan hanya 145.600 dalam jangka waktu tenor 13 hari. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Bang, kok hanya 13 hari doang padahal aplikasinya legal OJK?" Nah, memang aplikasi legal OJK itu terkadang minimal yang diberikan tenornya itu 30 hari, tetapi ya tentunya disesuaikan juga ya teman-teman dengan amunisi kalian, data kalian selengkap gimana, skor kredit kalian. Dan ya maklum sih, gue juga cuma mengajukan dengan data pribadi dan juga mengajukan dengan KTP plus rekening doang tanpa mempunyai data-data lainnya, dokumen-dokumen lainnya. Jadi ya wajar-wajar saja kalau dapat tenor seperti ini, apalagi juga masih pengajuan baru kok, jadi belum mempunyai riwayat. Dan pastinya ya udah syukur banget sih dapat 13 hari ini ya, daripada ngajuin di pinjol ilegal mendapat 7 hari, udah biayanya gede, pemotongannya besar, apalagi pasti beresiko disebar ya. Mending ngajuin di aplikasi ini. Pastinya ya kalian bisa mendapatkan untuk peminjaman modal usaha, kemudian modal pendidikan dan lain-lain. Dan ini adalah pure pendapat gua sendiri ya, karena memang sudah seperti itu jika lo meminjam di pinjol legal ya. Namun tentunya buat kalian yang ngajuin di aplikasi ini jangan digalbah ya, rugi banget.
entar kalian kena BI checking ataupun entar kalian didatangi DC-nya, dan juga mending kalian ngajuin lagi di aplikasi pinjol ilegal lainnya buat rawatan doang ya. Ya menunjang banget sih kalau mempunyai rawatan juga. Dan tentunya untuk di aplikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 8 2021 ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Modal Nasional. Dan untuk aplikasi Modal Nasional ini ya gua baru pertama kali juga ngajuin di aplikasi ini ya. Dan tentunya baru tahu aplikasinya mungkin udah lama atau gimana ya, atau mungkin dulunya waktu dia rilis aplikasinya nggak setenar sekarang atau gimana ya. Soalnya ya dengar namanya aja gua masih asing banget ya, apalagi mengajukan di aplikasi ini, pastinya belum pernah ya. Namun dia ini lagi ramai-ramainya dibahas di grup-grup pinjol berkaitan dengan aplikasi pinjam Indo, kemudian ada modal sama aplikasi Modal Nasional ini. Dan beberapa orang mengatakan mereka itu saudara, namun gua nggak tahu apakah mereka saudara atau gimana. Soalnya untuk kode OTP-nya yaitu Monas ya, dan kepanjangan Monas biasanya Modal Nasional pastinya. Dan untuk kode OTP pinjam Indo sama ada modal, seingat gua agak berbeda ya. Jadi gua belum bisa pastiin mereka ini saudara ya, apalagi tentunya dia aplikasi legal OJK. Kalau untuk tampilannya mirip ya mungkin bisa jadi ya teman-teman, tetapi ntar kita bahas lebih lanjut, dan mungkin kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, oke, langsung saja ya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Modal Nasional, pinjaman uang online dari PT Solusi Teknologi Finansial ya. Dan untuk aplikasi ini sudah terdaftar legal di OJK dan juga bagian dari FPI. Kalau kalian mau cek, pastinya kalian lihat di website dari OJK. Dan untuk di aplikasi ini, untuk perizinannya dia sudah paten ya teman-teman, jadi nggak diperpanjang tiap tahun lagi, melainkan dia ini ya sudah paten gitu ya teman-teman. Dan nggak seperti aplikasi pinjol lainnya yang masih terdaftar dan dia ini sudah memiliki izin ya. Namun tetap saja kalau menurut penjelasan OJK ya sama saja sih, baik yang terdaftar dan juga berizin itu sama saja udah legal. Tetapi kalau nggak salah yang masih terdaftar itu dia harus memperpanjang tiap tahun untuk perizinannya ya. Berbeda halnya kalau yang sudah berizin itu mah udah nggak perlu diperpanjang lagi dan udah paten ya. Dan untuk di aplikasi ini buat yang mungkin mempunyai rawatan ataupun mungkin lagi mengincar undangan dari aplikasinya, sebelum mengajukan pastinya ya update terlebih dahulu, karena update terbarunya ini pada tanggal 23 Juli 2021. Soalnya kadang kalau nggak diupdate itu ya kita nggak tahu sistemnya burik atau mungkin sistemnya lagi mempunyai bug yang banyak dan membuat kita di auto. Waduh, sayang banget ya. Apalagi kalau membuat kita di auto terus kita belum bisa ngajuin. Waduh, repot banget tuh cuy. Nah, untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 1 juta download, namun di sini untuk ratingnya masih dikit sih ya. Masih rendah dengan ulasan 205.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ya agak menarik sih teman-teman, tetapi ya nggak terlalu seperti dengan pinjol-pinjol lain yang udah besar ya, seperti Kredit Pintar, kemudian Aku Laku ataupun Rupiah Cepat dan lain-lain. Dan ya masih di bawah sih kalau menurut gua ini ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali meminjam, walaupun aplikasinya legal OJK, tetap kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar bisa menjadikan kalian bahan acuan dan juga pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya.
data diri pribadi kalian. Soalnya data busuk di aplikasi ini nggak akan bisa ya teman-teman, kecuali data kalian itu memang sudah pernah kalian ngajuin di pinjol legal lainnya dan juga berhasil merawat ataupun nggak mempunyai kredit macet, ya coba saja ngajuin di aplikasi ini, ataupun nicknya nggak kena BI checking bisa ngajuin di aplikasi ini ya. Kalau untuk nick yang udah kena blacklist ataupun BI checking, waduh itu sulit banget cuy, dan pasti nggak akan di ACC karena aplikasinya udah legal OJK ya. Dan di aplikasi ini sepintas memang mirip banget dengan aplikasi pinjol legal lainnya, Pinjam Indo, dan juga yang sering dibahas yaitu Ada Modal ya. Namun gua nggak tahu apakah mereka ini saudara atau gimana. Dan pastinya di sini kalian masukkan namanya terlebih dahulu. Misalkan kalian ketikkan namanya di sini Agus, kemudian nomor KTP-nya, jenis kelamin kalian pilih apa, laki-laki perempuan, status menikah, tanggal lahir, alamat email. Nah, untuk alamat email nggak masalah memasukkan alamat email pribadi karena ya pastinya nggak akan sebar data juga. Untuk alamat asalnya ini adalah alamat sesuai dengan KTP kalian, bukan alamat domisili. Dan kadang orang ini keliru di bagian pengisian ini, dia mengiranya alamat asal ini adalah alamat domisili, tetapi bukan ya teman-teman. Soalnya ini adalah informasi dasar. Kemudian di sini baru alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini adalah alamat yang di KTP kalian juga, tetapi yang lebih lengkapnya ya, misalkan seperti jalan, kemudian kelurahan dan lain-lain. Untuk kondisi rumah ya, di sini kalian bisa pilih rumah sendiri saja. Untuk lama waktu tinggal kalian lamakan ya. Ya, lumayan untuk menambah-nambah skor kredit. Kemudian untuk informasi pekerjaan di sini kalian masukkan nama perusahaannya. Namun kalau kalian belum bekerja ya tetap minimal harus dimasukkan sih ya teman-teman. Soalnya di aplikasi ini kalau kita pilih masih mahasiswa ataupun masih pengangguran itu belum berubah ya untuk tampilannya. Harusnya sih udah berubah ya. Jadi kalau misalkan kita pilih belum bekerja itu nggak perlu mengisikan lagi seperti ini ya. Tetapi di sini harus mengisikan sih ya teman-teman. Nah, makanya tetap harus jangan dikosongin ya. Dan untuk di sini pokoknya kalian lengkapi semua. Nomor telepon perusahaan ini kalau nggak salah dia bisa memasukkan nomor telepon perusahaan dengan format +62 ya. Jadi nggak mesti harus format telepon kantor, tetapi kalian coba saja ya. Gua juga lupa, dan pastinya di aplikasi ini untuk kontak daruratnya dia meminta ada 5 ya. Nah, memang mirip di sini dengan aplikasi Pinjam Indo dan juga Ada Modal, memang ada 5. Dan pastinya kalau di aplikasi ini sih nggak masalah kalian mau ngisiin nomor kondar keluarga kalian ataupun orang lain, soalnya ya dia nggak sebar data juga. Namun pastinya kita nggak tahu di nomor mana yang ditelepon, soalnya di aplikasi ini dia menelpon di kondar dan juga di nopeng ya. Minimal kalian masukkan nomor kondarnya, tetapi untuk orang tersebut juga kalian harus memberitahu terlebih dahulu kiranya apa saja yang akan kalian jawab nantinya jika ditelepon ya. Dan pertanyaannya sih hanya seputar pengisian kalian saja ya. Jadi kalau kalian yang mengisikan pasti gampang banget untuk menjawabnya. Dan di sini ada tambahkan kontak relasi sih. Ya, ini opsional, kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Kemudian untuk informasi rekening banknya ini bebas kalian mau ngajuin dengan rekening bank apa. Nggak ada yang seperti pinjol-pinjol ilegal lainnya, yaitu misalkan BRI saja ataupun BNI saja ataupun hanya BNI dan BCA dan lain-lain ya. Ini bebas kalian mau pilih yang mana dan juga masukkan nomor rekeningnya. Kemudian untuk step yang terakhir adalah tambah foto. Nah, untuk tambah foto di sini ya, di sini seperti biasa bagian depan KTP, bagian belakang selfie dengan KTP. Selanjutnya, nah ini bukti pekerjaan. Kalian nggak boleh kosongin saja ya teman-teman. Minimal kalian kirimkan 1 bukti pekerjaan ya, tetapi boleh lebih ya. Untuk informasinya harus lengkap dan ulasan lebih cepat ya. Ini untuk menambah skor kredit kalian. Nah, ini ada ID card karyawan ya. Yang paling gampang tuh biasanya ID card karyawan. Ini ada contohnya di sini seperti ini. Kemudian untuk slip gaji contohnya seperti ini ya. Dan ini bukan slip gaji yang ditulis tangan, ini melainkan di print dan juga oleh komputer dan dibuat PDF gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada bukti pekerjaan. Nah, ini ada contohnya ya, kalian bisa ikuti. Untuk foto rekening koran bank seperti ini ya, ada mutasi dan lain-lain. Selanjutnya untuk bukti kerja lainnya seperti misalkan NPWP, SIM ataupun BPJS dan lain-lain ya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh foto
sedang bekerja. Ini paling gampang banget cuy. Rata-rata sih gua kalau ngajuin di pinjol legal ya seperti ini saja ya, masukin foto sambil bekerja ya. Nah, setelah itu kalian tekan kirim di sini dan akan langsung ditinjau oleh tim audit dari aplikasinya ya. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget kan, hanya seperti itu saja, nggak ribet, dan ya pastinya nggak usah memikirkan data busuk ataupun data fake dan data-data galbay, cukup data pribadi saja udah bisa. Tetapi kalau kalian mempunyai rawatan itu lebih recommended lagi, apalagi rawatannya kalau pinjol legal. See you next my video. Bang.